dengan mendaftar ikut di workshop langsung mendapatkan ACPA. Ya, next, next, Ri. Ini udah tadi ya. Oke, ini quote dari Warren Buffett. Jadi Bapak Ibu semua itu eh, tahap-tahapan yang mesti ditempuh bila Bapak Ibu semua ingin menjadi, terutama mahasiswa, ingin menjadi ACPA, ingin menjadi CPA, atau ingin menjadi CPA expert yang akan mendapatkan license sebagai akuntan publik di Kementerian Keuangan. Itu tahapan-tahapan yang mesti diikuti. Jadi ada banyak hal yang diberikan, bisa lewat workshop, bisa lewat jalur reguler, ya, bisa lewat RPL tadi ya. Jadi kesempatannya luas sekali. Kami juga membuka tes di tes center di 48 tempat di seluruh Indonesia. Dengan itu harapan kami, dengan penjelasan yang cukup banyak tadi diberikan oleh Pak Dudi, Pak Sempurna mengenai peluang kerja. Kemudian juga saya sampaikan, untuk asuransi itu hanya boleh diberikan oleh akuntan publik, di mana mesti bersertifikasi berarti ya. Jadi hanya boleh, jadi kalau nggak boleh memberikan jasa audit, jasa asuran kalau bukan akuntan publik, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ingin memasuki bidang itu harus jadi akuntan publik. Namun juga tadi dijelaskan oleh Pak Dudi, menjadi akuntan publik kerjanya tidak hanya audit atau jasa asuran saja, juga bisa memberikan jasa-jasa lainnya yang tadi dijelaskan cukup detail. Dan di IAPI juga tadi disinggung, juga menyelenggarakan di samping uji CPA, juga sertifikasi-sertifikasi lainnya yang membantu kapasitas Bapak Ibu dan rekan semua untuk memberikan jasa. Jadi kita juga di samping kita sendiri juga membuat sertifikasi. Jadi ada fraud, investigation, certificate financial investigator, ada juga kita juga punya nanti sertifikasi syariah, Bapak Ibu, ya, auditor syariah. Kemudian kita juga tadi sampaikan bekerjasama dengan AACCA untuk detail finance, CTA, kemudian kita bekerjasama dengan ISKA untuk sustainability. Jadi sustainability assurance intermediate certified itu kita bersama dengan ISKA, jadi itu juga bisa dipakai untuk memberikan jasa terkait sustainability assurance. Demikian Bapak Ibu semua, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Said untuk pemaparannya. Untuk teman-teman, kembali saya ingatkan, jika ada pertanyaan bisa dilakukan dengan melakukan chat di kolom Zoom. Kemudian materi yang tak kalah menarik selanjutnya yaitu mengenal profesi perpajakan di KAP yang akan dibawakan oleh Bapak Subagio Effendi. Kepada Bapak Subagio kami persilahkan. Baik, makasih Bu Yayan. Selamat pagi adik-adik, mahasiswa dan sivitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa services atau jasa yang bisa diberikan oleh akuntan publik itu cukup luas ya. Jadi mungkin pemahaman kita selama ini fokusnya ke jasa audit laporan keuangan gitu ya, atau assurance. Padahal selain itu juga masih banyak ya. Ada jasa terkait dengan sustainability report. Kemudian tadi Pak Rudi cerita mengenai kalau merger, akuisisi gitu ya. Nah, salah satu yang penting juga adalah jasa perpajakan. Gitu ya. Jadi di Undang-Undang Angkutan Publik bahwa angkutan publik itu boleh memberikan jasa perpajakan. Oke, jadi bertindak selayaknya konsultan pajak gitu ya, memberikan jasa pajakan kepada kliennya. Oke, jadi sesi saya ini akan banyak diskusi mengenai jasa perpajakan yang diberikan oleh akuntan publik. Oke, nah kenapa sih jasa pajak ini menarik ya? Karena demand-nya sangat tinggi, karena mostly kan semua orang
adalah wajib pajak gitu ya, dan semua perusahaan adalah wajib pajak juga gitu ya. Jadi kliennya ini, market kliennya ini sangat luas ya. Mungkin lebih luas dibandingkan dengan akuntan audit laporan keuangan gitu ya. Karena yang audit laporan keuangan mungkin nggak semua perusahaan, kan cuma yang besar-besar aja mostly ya. Nah, kalau kewajiban perpajakan tuh semuanya memerlukan, baik orang pribadi maupun badan usaha. Oke, nah ini beberapa sebab ya, kenapa em, demand atau permintaan jasa pajak ini meningkat ya. Yang pertama adalah kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan fiskal. Jadi secara natural regulasi akan terus berubah ya, dan kebijakan akan terus berubah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Jadi setiap perubahan regulasi itu selalu ada opportunity, kesempatan yang bisa dioptimalkan untuk mengenerate income gitu ya. Jadi bulan lalu aja Desember banyak sekali ya PMK atau regulasi yang terbit. Oke, kemudian peningkatan enforcement dari otoritas pajak gitu. Jadi pengawasan, pemeriksaan itu nature-nya juga akan terus meningkat, gitu. Jadi audit coverage ratio kita untuk pajak ya baru berada di 1%-an saat ini, dan DJP berencana untuk meningkatkan menjadi 2% sampai dengan 3% gitu ya. Jadi jumlah wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan akan meningkat dengan cukup banyak tahun ini ya, dan tahun-tahun ke depan gitu ya. Nah, seiring dengan enforcement yang meningkat, tentunya juga opportunity untuk mendampingi kliennya dalam menghadapi pemeriksaan pajak juga akan meningkat gitu ya. Ya, ada pengawasan dan ada pemeriksaan. Kemudian perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan fiskus. Ini juga nature-nya memang akan selalu berubah ya, berbeda ya interpretasinya gitu ya. Jadi satu ketentuan, satu norma, regulasi mungkin akan diinterpretasikan secara berbeda oleh wajib pajak dan oleh petugas pajak. Dan ini juga rawan menimbulkan dispute ya. Ya, dispute ini nanti akan berpeluang menimbulkan sengketa. Kemudian dinamika perubahan bisnis global, karena bisnis selalu berubah ya, selalu berkembang, maka ada transaksi baru gitu ya, ada produk-produk baru yang ditawarkan ya, dan ada berbagai macam opportunity yang muncul dari situ gitu. Oke, jadi em, nggak bisa dihindari ya, ada perubahan bisnis global, makin banyak investasi masuk Indonesia, juga makin banyak MNCs ya yang beroperasi di Indonesia. Nah, jumlah sengketa yang saat ini ada di pengadilan pajak gitu ya mencapai 9 ribuan kasus nih, 9.700, hampir 10 ribu ya. Jadi sangat banyak kasusnya, dan itu merupakan peluang yang sangat besar ya bagi adik-adik kalau memilih untuk memberikan jasa perpajakan kepada klien gitu ya. Jadi ada 10 ribuan kasus yang saat ini berjalan. Dan ini hanya yang ada di pengadilan pajak ya. Ada juga kasus yang di luar pengadilan gitu ya, yang menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, ruang lingkupnya apa jasa perpajakan yang bisa diberikan? Cukup banyak sih ruang lingkupnya. Ya, dari mulai compliance ya, membantu memenuhi kewajiban atau kepatuhan formal wajib pajak ya. Juga mungkin termasuk kepatuhan material ya, dari mulai menghitung pajaknya, kemudian melaporkan di SPT ya, dan nanti menghadapi proses-proses berikutnya dari administrasi perpajakan. Kemudian penyelesaian sengketa, ya dispute resolution. Penyelesaian sengketa bisa di level administratif atau dibawa ke jalur hukum ya, banding, peninjauan kembali ya, atau juga melalui jalur internasional seperti misalnya mengajukan mutual agreement prosedur, atau juga mengajukan corresponding adjustment ya yang ada di luar pengadilan. Oke, kemudian litigasi pajak ya, melakukan litigasi ke pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Kemudian tax advisory, ya, konsultasi pajak domestik dan internasional. Kalau transaksinya lokal bisa secara domestik dikelola transaksinya supaya beban pajaknya minimal gitu ya. International transaction juga bisa dikelola dengan baik. Kemudian ada tax planning, perencanaan pajak. Kemudian transfer pricing documentation, ya, mendokumentasikan kalau ada transaksi afiliasi yang dilakukan. Jadi datanya OECD itu menunjukkan bahwa 90% transaksi yang dilakukan oleh
badan usaha saat ini adalah transaksi afiliasi gitu. Jadi sangat besar sekali transaksi afiliasi yang dilakukan oleh badan usaha gitu. Jadi peluang untuk membuat TP-Doc ini ya, transfer pricing documentation ini juga sangat sangat terbuka gitu ya. Kemudian edukasi dan pelatihan ya, education and training ini penting ya dan harus continuous. Jadi memberikan edukasi, pelatihan kepada wajib pajak juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan di situ ya. Oke, jadi ruang lingkup biasanya sangat luas ya, ruang lingkupnya dari end to end lah ya, dari mulai compliance ya, meningkatkan compliance sampai dengan menyelesaikan dispute kalau ada dispute, termasuk juga ada education and training. Oke, nah ini syaratnya nih kalau adik-adik sekalian mau jadi konsultan pajak ya. Jadi pengaturannya dibagi tiga tuh, dibagi tiga level ya. Ada level A, B, dan C gitu ya. Jadi kalau udah level A itu bisa memberikan atau membantu kewajiban perpajakan untuk WP orang pribadi. Ya, kalau kliennya mau target WPOP aja bisa ambil ujian yang level A ya. Kemudian yang level B itu orang pribadi dan badan. Oke. Jadi badan usaha dan orang pribadi bisa ya dibantu. Nah, level C orang pribadi badan termasuk juga badan asing ya, lembaga perusahaan asing ya. Termasuk BUT juga di situ ya. Jadi em, MNCs, kemudian BUT ya dan transaksi-transaksi yang sifatnya internasional. Oh, ini syarat formalnya ya, minimal punya ijazah D3, program studi akuntansi atau perpajakan. Kalau A ya, yang B D4 atau S1, kemudian yang C juga D4 atau S1. Oke, nah untuk bisa ambil yang sertifikat B harus lulus dulu yang A gitu ya. Dan untuk ambil yang C, A dan B harus lulus dulu. Oke, nah ini mata kuliah yang diujikan ya, mata ujiannya. Dari mulai PPh orang pribadi dan SPT-nya, PBB ya, PPHTB, Bea Materai, PPh pemotongan pemungutan, kemudian kode etik profesi, ada KUP, kemudian pengadilan pajak ya, PPN, PPh Badan, PPh Output, akuntansi perpajakan, pajak internasional gitu. Nah, beda-beda nih. Kalau yang dari A, ujian level A ya, itu dari PPHOP cuma sampai PPN. Kemudian level B dari selain yang dia mulai dari KUP sampai dengan akuntansi perpajakan ya. Yang C dari mulai PPh Badan sampai dengan pajak internasional. Nah, saat ini tingkat kelulusannya masih cukup rendah ya. Jadi saat ini kan ujiannya dihandle oleh Kementerian Keuangan ya di mana di Direktorat Jenderal PSK ya, Stabilitas Keuangan. Nah, tingkat keluasannya masih sangat rendah karena mungkin persiapannya nggak bagus gitu ya. Jadi sebenarnya peluangnya masih cukup luas nih kalau mau masuk ke area ini gitu ya dengan mengikuti ujiannya dulu gitu. Lulus dulu ujian sertifikasinya. Oke, ini jasa yang bisa targetnya ya, jasa yang diberikan bisa ke WPOP dalam negeri, WP Badan dalam negeri, orang pribadi luar negeri, dan WP Badan luar negeri. Oke. Nah, kalau yang A baru bisa melayani WPOP dalam negeri, yang B WPOP dan badan dalam negeri, yang C bisa melayani dalam negeri dan luar negeri ya, termasuk OP luar negeri dan badan dari luar. Oke, ini kompetensi utama untuk konsultasi pajak ya. Apa sih yang dibutuhkan gitu kalau kita memberikan konsultasi pajak? Yang pertama, integritas pasti ya dan profesional, pemahaman dan interpretasi ketentuan pajaknya ya, undang-undang pajak dan turunan-turunannya. Ya, undang-undang pajak, PMK, PP dan seterusnya. Kemudian analisis kuantitatif ya, yang teknikal sifatnya. Kemudian bahasa asing sangat
disarankan, karena kalau udah bicara klien multinasional ya pasti pakai bahasa Inggris atau bahasa yang digunakan ya. Kalau perusahaan Jepang mungkin banyak mostly bahasa Jepang gitu. Kemudian keterampilan komunikasi dan presentasi, melek teknologi ini penting ya, karena dunia perpajakan itu sekarang sangat dekat dengan teknologi. Karena otoritas pajak itu secara continuous mencoba membuat servicesnya menjadi digital gitu ya. Jadi nanti hak dan kewajiban pajakan itu dilaksanakan secara digital. Oke, jadi kita harus harus melek teknologi, harus adaptif ya. Kalau teknologi baru harus adaptif. Kemudian adaptif dan perubahan pasti ya. Oke, nah ini perjalanannya tahapan-tahapan untuk membentuk sebuah jasa perpajakan ya, dari mulai foundation. Kemudian foundationnya tadi lulus ujian dan membangun kompetensi di bidang perpajakan ya. Kemudian segmentasi, target kliennya mana yang mau disasar ya. Kita mau segmennya mau level mana nih gitu ya. Mau level lokal-lokal aja atau level internasional gitu ya. Kemudian targetnya mau services seperti apa, ke target market seperti apa, positioning ya. Penting nih positioning karena kompetitornya kan pasti banyak juga gitu. Jadi harus punya positioning yang bagus. Apakah dari brandnya atau dari SDM atau punya produk-produk menarik apa yang bisa dijual ya untuk menjadi daya tarik ke calon klien. Branding ya, branding juga penting, harus punya brand yang bagus ya. Tapi brand ini harus dibangun pelan-pelan sih ya, sesuai seiring dengan peningkatan exposure dari eh, service yang diberikan. Satu lagi continuous improvement, terus dilakukan perbaikan. Oke, tidak pernah berhenti untuk terus memperbaiki. Oke, jadi ini foundationnya ya. Pertama license, tadi sudah lulus ujian dan punya izin untuk memberikan jasa kepada lulus ujian jangan materi itu aja gitu ya. Hukum dan lain sebagainya. Experience, pengalaman ya. Satu lagi atau perusahaan. Oke, perbedaan segmen klien tentunya berbeda kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau yang high wealth individuals mungkin banyak kebutuhannya mengatasi, kemudian mengoptimalkan stream income-nya gimana biar optimal gitu ya. SMI mungkin lebih banyak meningkatkan apa? Bentar ya. SMI mungkin banyak meningkatkan marketnya gitu ya. Gimana dia tetap growing, marketnya tumbuh terus gitu. Kemudian layanan tadi kita udah bahas ya, dari compliance, tax planning, menstrukturkan sebuah transaksi ya, nah, dispute resolution, keberatan banding ya, edukasi ya, dan training. Nah, industrinya banyak sebenarnya. Tadi kan kita udah bahas bahwa semua industri adalah wajib pajak gitu ya. Jadi mereka semua pasti butuh training atau pengetahuan tentang perpajakan. Nah, kalau yang di kita yang dominan kalau di Indonesia ya, kan manufaktur yang paling besar ya, size-nya di GDP ya, manufaktur, kemudian energi, pertambangan, services ya, termasuk juga perdagangan. Lokasi bisa dilakukan domestik di Indonesia, jadi fokus pada klien lokal gitu ya, local tax. Bisa juga membuka sistem bisnis yang internasional gitu ya. Jadi fokus pada cross border transaction, global tax gitu ya. Nah, literasi pajak nih, kalau mensasar klien yang awam pajak ya tentunya butuh edukasi yang intensif ya.
dengan materi-materi yang bisa dipahami. Tapi kalau yang sudah expert, tinggal pendalaman aja, ya, pendalaman pengetahuan yang ada. Oke, ini targetingnya tadi ya. Harus clear siapa yang mau target ya. Mungkin kalau baru dibuat ya jasanya mungkin baik mulai dari yang small dulu ya, kecil orang pribadi atau UMKM. Ya. Nanti setelah pelan-pelan, setelah portofolionya makin luas, nah bisa naik ke perusahaan apa besar, MNC, startup juga bisa tuh digarap ya. Karena cukup besar juga nih market startup dan digital bisnis. Oke, legalitas dan perizinan juga penting ya. Oke, nah, ini positioning ya, positioning dari tax consultant. Oke, jadi pertama dari startup ya, startup phase. Jadi entry level setup with limited resources, narrow client base gitu ya. Jadi di level startup mungkin ya baru mulai bisnis ya, baru mungkin kliennya baru teman-teman dekat atau keluarga atau mungkin yang punya relasi gitu ya, perusahaan yang punya relasi. Tapi dengan seiring dengan waktu harusnya makin berkembang dan bisa lebih apa growing lah ya base kliennya. Jadi bisa serving wider market with general services gitu ya. Kemudian kalau sudah cukup luas basis kliennya bisa mulai specialize ya, bikin grup-grup di kantor gitu ya, bikin grup-grup. Oh ini grup pertambangan, ini grup MNCs gitu ya, nah, ini grup-grup energi yang lain gitu misalnya. Jadi mulai specialize gitu ya, karena ketika sudah kompleks kasusnya ya, itu butuh kemampuan atau pengetahuan yang specialized memang ya. Kemudian strategic expansion ya. Jadi kalau sudah punya basis klien yang cukup ya, kemudian sudah bisa dimanage dengan baik lah, kliennya bisa mulai berpikir ekspansi. Ekspansi yang paling mudah adalah menambah portofolio bisnis baru gitu ya, misalnya dengan merger dengan kantor pajak apa konsultan pajak lain atau mengundang partner lain untuk masuk gitu ya. Jadi dengan memperluas portofolio akan makin makin besar ya size-nya ya. Oke. Nah ini untuk branding dan marketingnya ya. Yang pertama identitas partnernya ini penting ya, karena partner itu adalah citra perusahaan, ya, citra personal dan profesional image dari perusahaan, wajah dan nilai inti gitu ya. Jadi partnernya ini menjadi penting nih, figur figur partner. Ya. Kemudian staf profesional ya, menampilkan tim yang kompeten, tersertifikasi dan berpengalaman untuk membangun kepercayaan. Kemudian pelayanan profesional, kualitas servisnya harus dijaga ya, delivery of service-nya. Layanan yang terstruktur, responsif, dan sesuai standar etika serta regulasi. Komunikatif, ya, menyampaikan informasi dengan gaya yang jelas, edukatif, dan mudah dipahami oleh klien. Kemudian spesialisasi keahlian. Jadi harus ketika sudah basis kliennya sudah cukup besar, harus mulai berpikir specialize di bidang apa nih gitu ya. Kita mampu untuk spesialis di bidang apa gitu. Misalnya di transfer pricing atau tax treaty atau di hal-hal yang lain. Oke. Oke, ini strategi pemasarannya ya. Jadi pertama bangun dulu brandingnya, corporate identity-nya ya, sebagai trusted advisor misalnya ya, atau branding visual yang konsisten. Kemudian tagline-tagline yang bisa digunakan untuk branding ya. Kemudian mostly buat digital marketing. Jadi kalau sekarang paling gampang sebenarnya digital marketing ya, lewat platform-platform digital. Bisa mungkin kalau yang serius mungkin bisa di LinkedIn ya, apa jualan secara digitalnya. Kalau yang menyasar klien agak apa menengah masyarakat umum gitu ya, bisa di Instagram.
Oke, bisa juga bikin website profesional ya, atau newsletter regular tentang pajak. Kemudian networking outreach ini penting ya, jadi harus hadir di forum-forum yang ada forum bisnis gitu ya, yang bisa ketemu dengan cara klien, ketemu dengan asosiasi bisnis dan lain sebagainya. Oke, webinar, workshop, kolaborasi ya, kemudian referral program. Kemudian buat konten yang edukatif ya, infografis ini penting nih, kalau harus rutin bikin infografis. Kalau ada aturan baru dibikin infografisnya ya. Kemudian bikin e-book atau white paper atau studi kasus. Kemudian strategi offline bisa seminar tatap muka atau bikin promosi di media cetak. Oke, itu aja materi tentang jasa perpajakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi adik-adik sekalian gitu ya. Ini ada quote yang bagus, success is the sum of small effort repeated day in and day out. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau masih di kampus, mulai belajar sedikit-sedikit dan bangun networking sedikit-sedikit, nanti pelan-pelan bisa terakumulasi ya menjadi sebuah portfolio bisnis yang real gitu ya. Satu lagi, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Oke. Itu terima kasih Bu Yayan. Saya kembalikan ke Bu Yayan. Terima kasih Pak Subagio. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk Mbak Nilna bisa dibantu menampilkan pertanyaan yang sudah terpilih ya. Ya, kami persilakan untuk dapat mengetiknya di dalam kolom chat. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan diketik di kolom chat karena nanti juga akan ada hadiah untuk penanya terbaik ya Mbak ya. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Margaret Fredela Soselisa. Menurut pengalaman Bapak atau Ibu, bagaimana kap besar seperti Big Four menanggapi ancaman AI dan blockchain dalam audit? Misalnya otomatisasi 70% tugas junior auditor, dan apakah ini akan mengurangi jumlah perekrutan fresh graduate dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan ini untuk Pak Dudi, dipersilahkan. Oh iya, terima kasih Mbak Margaret ya. Margaret dari Universitas? Dari STBM Bitung ya. Oh, dari Bitung. Wah, saya sering tuh ke Bitung. Tempat favorit saya ada Selat Lembeh. Mana Margaretnya? Jadi Bu di Selat Lembeh itu terkenal istilahnya macro capital of the world. Jadi itu banyak kelihatannya pasir tapi di dalamnya itu banyak binatang-binatang bawah laut yang ajaib-ajaib. Wah, itu Alamnya kalau bagus Bitung ya itu Pak ya. luar biasa deh Selat Lembeh. Ya, ya. Maaf nih jadi ngalor ngidul ya. Oke. AI, teknologi AI, blockchain, machine learning, itu semua adalah teknologi yang kita profesi akuntan publik kita embrace, kita sambut, dan kita mulai menerapkan. Mungkin belum semuanya ya, tapi secara bertahap itu diadopsi dan sangat welcome, sangat membantu ya. Jadi misalkan kita untuk teknologi informasi atau AI ini misalkan kita gunakan untuk
platform waktu audit ya. Jadi software audit itu sudah cloud based ya. Cloud based ini memungkinkan kita untuk bekerja di platform itu ya. Jadi toolsnya itu langsung bekerja di aplikasi itu, dan ini karena dia cloud based, data disimpan sana dan bisa komunikasi data bahkan bisa berkomunikasi dengan misalkan timnya tim global gitu ya. Nah itu melalui aplikasi itu bisa bekerja sama satu dengan lainnya ya. Kemudian juga AI ini sangat membantu misalkan untuk kita menganalisa kontrak. Nah itu dengan AI bisa dibuat ringkasan dan poin-poin pentingnya. Kemudian kalau kita melakukan test of control, bisa ditunjukkan bagaimana kontrol-kontrol yang mungkin berisiko gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya data analytics, ada data analytics ya. Data analytics ini jadi kita nanti mengaudit tuh arahnya tidak sekedar sampling lagi, tapi semua poin data kita kumpulkan. Kita lihat anomali-anomalinya. Ada yang aneh apa enggak gitu ya. Nah, itu nanti akan di flag atau diindikasikan oleh software atau oleh AI itu. Misalkan kok ini tiba-tiba ada lonjakan penjualan menjelang akhir tahun, apakah karena ini ada apa fraud atau ada overstatement of sales ya, atau misalkan kok ini ada transaksi-transaksi yang aneh ya, waktu liburan kok banyak transaksi ya, atau misalkan kok ini ada pihak yang tidak berwenang, tidak mempunyai otorisasi bisa masuk ke sistem. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat berguna, sangat bermanfaat. Atau misalkan kita yang sifatnya mechanical ya, misalkan cocok-cocokin angka gitu, itu udah nanti sebentar lagi tidak perlu manual lagi, tapi ada namanya tie up ya, financial statement tie up ya, numbers tie up. Nah itu bisa langsung kalau umpamanya ada yang nggak nyambung, nggak tie up, itu akan diindikasikan oleh AI tersebut gitu ya. Dan banyak sekali lah itunya, apa namanya, misalkan kalau kita inventory checking gitu ya, kita observasi inventory, kemudian banyak sekali dan luas sekali daerahnya, dan kita mesti nggak perlu manjat-manjat, atau kita nggak perlu sampai ke yang menyulitkan. Kita bisa dibantu misalkan oleh drone atau oleh kamera yang ada AI-nya yang bisa membantu menghitung gitu ya. Jadi banyak sekali itu teknologi yang sekarang ini sudah mulai diterapkan ya, di kantor-kantor akuntan publik ya. Lalu tadi pertanyaannya apa Bu yang berikutnya? Yang berikutnya, apakah akan mengurangi jumlah perekrutan Oh iya, graduate? oh iya, saya sambung sedikit tentang AI ya. Jadi untuk AI ini, kalau adik-adik bekerja di satu KAP yang sudah menerapkan AI, itu kesempatan emas buat adik-adik, karena adik-adik mungkin belum belajar atau belum masuk kurikulum tentang AI ini. Tapi di kantor tersebut sudah ada AI-nya, adik-adik tinggal belajar sedikit, tinggal make ya. Tinggal belajar sedikit, tinggal make, sehingga adik-adik akan lebih meningkat kompetensinya karena adik-adik sebagai auditor yang menguasai teknologi gitu ya. Dan itu dijamin bisa. Kenapa dijamin bisa? Karena mau tidak mau adik-adik harus bekerja dengan tools itu gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua tadi mengenai perekrutan. Nah, ini menarik ya. Kalau perekrutan saya nggak bisa menjawab dengan pasti. Kedepannya itu skill set kita akan berubah ya. Kalau tadi hanya mungkin seputar accounting, auditing, tapi kedepannya kita mesti menguasai teknologi, AI dan sebagainya, karena teknologi dan tools itu yang nanti mau nggak mau kita akan pakai di pekerjaan kita. Jadi kita mesti memperluas kompetensi kita dengan menguasai tools, menguasai AI, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan mekanis tadi yang cuma ngitung-ngitung atau nyambung-nyambungin angka itu akan semakin berkurang. Jadi adik-adik harus mempelajari tentang judgment ya, mesti menguasai bisnis dari suatu perusahaan, judgment sehingga bisa membentuk judgment ya, bukan sekedar mechanical atau yang sifatnya ngitung-ngitung biasa aja ya. Jadi mesti berubah mindset kita semua ya. Nah ini semua jadi kalau dikaitkan dengan perekrutan, saat ini saya pribadi ya,
sebagai pengamat aja ya, mengamati belum tampak kelihatan ya pergeseran itu dari segi rekrutmen, tapi ke depannya sorry saya ini ya, saya ralat ya. Saat ini saya belum melihat pergeseran secara dramatis, perekrutan berkurang dan sebagainya. Tapi yang kelihatan adalah skill set adik-adik nanti pada saat bekerja harus dilengkapi ya, lengkapi dengan AI, dengan ini tools, dan juga meningkatkan kompetensinya di luar mechanical, tapi lebih ke judgment, lebih ke pemahaman tentang data science ya, tentang IT, bagaimana menggunakan tools tersebut dan sebagainya ya. Kalau ke depannya ya mungkin saja nanti saya nggak bisa jawab pasti sih. Bisa saja nanti jadi berkurang ya rekrutmen yang, kalau di industri lain konon memang sudah berkurang rekrutmen yang sifatnya itu junior level gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta, dan yang ada di juga jangan khawatir pada saat tuntutannya bertambah, adik-adik juga melengkapi kompetensi adik-adik sehingga selalu bisa catch up ya dengan tuntutan yang bertambah atau berubah tersebut ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin juga ini ya Pak, bagaimanapun perkembangan AI juga tetap dibutuhkan manusia untuk mengoperasikannya ya. Iya, betul Bu. Betul. Ya. Baik, next pertanyaan selanjutnya dari Senseiya Universitas Palangkaraya. Bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa catch up untuk menyikapi persyaratan masuk KAP yang meminta kriteria dari PTN yang bereputasi? Apakah alma mater lebih penting dibandingkan pengalaman dan skill yang dimiliki agar bisa terjun di tingkat junior auditor pada kantor akuntan publik? Silahkan Bapak. Ya, saya sendiri kebetulan lulusan PTN tapi bukan perguruan tinggi negeri. Saya lulusan perguruan tinggi negara. Saya kebetulan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan menurut tema saya pandangan itu kurang tepat ya. Karena baik PTN maupun PTS ya, itu sama-sama mempunyai kesempatan yang sama ya. Karena apa? Karena sekarang PTS pun sudah banyak yang bagus kok ya. Malah PTS itu ya kualitasnya, kalau pengamatan saya kebetulan sedikit banyak memahami lah dunia akademik ya. Dan juga saya mengamati juga di kantor gitu ya. PTS itu bagus-bagus sekarang ya. Bahkan jangan-jangan bisa lebih bagus daripada PTN ya. PTS tertentu ya. Bisa lebih bagus, dan juga lulusannya juga jangan khawatir ada yang dari PTS kompetitif. Ya, itu tapi pada akhirnya tergantung pada diri kita masing-masing ya. Kalau kita memang kompetitif, kalau kita memang kompeten, kita selalu belajar ya, itu dalam persaingan, bahkan persaingan karir yang saya lihat, itu tidak selalu yang namanya PTN unggul ya. Bisa aja dari PTS itu mengungguli ya, atau lebih unggul gitu ya. Itu sangat terbuka kemungkinan ya. Jadi jawabnya tidak selalu PTS itu, dan dalam rekrutmen juga kita banyak kok nyari ke PTS ya, bukan hanya PTN aja, gabungan PTN dan PTS. Karena pada akhirnya adik-adik, yang penting bukan alma mater, yang penting kualitas dan kompetensi adik-adik ya. Kalau kualitas dan kompetensi adik-adik bagus, tidak peduli dengan alma mater apapun, adik-adik pasti bisa bersaing, bisa unggul gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, demikian. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Danarko Wijaya. Izin bertanya, Bapak, yang pertama, bagaimana IAPI memastikan bahwa mahasiswa dan calon akuntan publik di luar Jakarta tetap memiliki peluang yang setara untuk bersaing di tingkat ASEAN dan global, meskipun menghadapi keterbatasan akses informasi, pelatihan, dan jejaring profesional. Lalu yang kedua, dengan meningkatnya ya. yang Boleh pertama satu, dulu Bu? saja ya Pak ya. Ya. Ya, baik. Mas Danarko ya? Ya, betul. Pas. Danarko dari universitas? Kebetulan tidak ditulis ini Pak, Ya. universitasnya. Terima kasih ya Mas Danarko pertanyaannya. Ya,
Ini sama tadi apa dikotomi PTN sama PTS. Ini sama aja Jakarta sama luar Jakarta. Sama, kesempatannya sama ya. Sekarang udah zamannya internet, nggak ada alasan yang dari luar Jakarta tidak punya akses dan sebagainya. Selama ada internet, kita bisa belajar sendiri ya. Kita bisa ngambil sertifikasi, misalkan ya, ngambil sertifikasi, ngambil pelatihan, bisa online dan tersedia di seluruh penjuru di Indonesia ya. Dan dalam kenyataannya banyak ini apa ya karyawan-karyawan unggulan kita yang berasal dari daerah banyak, bukan cuma dari Jakarta aja, dari Jawa, dari Sumatera, dari daerah-daerah lainnya. Jadi kita jangan berpikiran bahwa kalau kita dari luar Jakarta kesempatan kurang, kesempatan sama. Cuma tergantung kitanya aja bagaimana memanfaatkan kesempatan itu. Saya yakin banyak sekali kok yang dari luar Jakarta yang juga mempunyai potensi yang luar biasa seperti adik-adik ini ya. Oke, makasih. Ya, kebetulan saya juga dari daerah Bapak, saya dari Oh iya. Blitar, dari kampus kecil. Oh iya, ya Bu. Ya, betul. Siap Bu. Jadi bisa buat contoh buat adik-adik di sini ya, Pak. Iya, siap. Iya. Pertanyaan nomor 2, dengan meningkatnya kebutuhan akuntan publik, sebagaimana diatur dalam PP 43 tahun 2025, apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa saat ini dan langkah paling realistis apa yang dapat dipersiapkan sejak dini agar siap memasuki profesi akuntan publik? Ya, jadi ini mungkin sesuai dengan yang telah saya utarakan sebelumnya. Adik-adik lulus ya, IP dijaga ya. Kalau bisa sih jangan kurang dari 3,25 ya. Kalau bisa. Kalau saya waktu itu kebetulan nggak bisa. Saya lulusnya pas-pasan Bu, tapi ya alhamdulillah sampai juga kan. IP dijaga dan adik-adik itu benar-benar ini ya, bukan cuma nyari IP doang, tapi nyari ilmu juga ya. Nyari ilmu, jangan cuma nyari IP aja ya. Nah, kemudian adik-adik mesti mempersiapkan diri, kompetensi, tadi yang saya katakan tadi sertifikasi ya. Sertifikasi, adik-adik mesti mencari informasi ya. Kemudian dengan sertifikasi itu adik-adik akan modalnya akan lebih kuat ya. Dan juga adik-adik kalau memasuki dunia kerja ya, carilah organisasi, entitas atau kantor-kantor yang mengedepankan learning and development ya, yang di sana kerjanya memang suasana profesional, kemudian banyak pembelajaran dalam bentuk kasus-kasus yang menantang ya, kemudian juga program trainingnya juga bagus ya. Nah, saya cuma cerita aja ya. Salah satu kantor ini ada di website ya, berapa tahun yang lalu ya. Saya rasa sekarang masih ada. Oke, mungkin terjawab nggak pertanyaannya Bu? Iya, baik. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, oke. Ya, Untuk mungkin sesi saya 2, tambahin aja pertanyaan yang punya program seperti tadi MBA online itu mungkin yang lainnya juga ada, tapi yang intinya yang saya ingin tekankan, kita mencari organisasi yang bisa membuat atau memaksa kita belajar itu aja. Baik, terima kasih Pak. Untuk sesi kedua, pertanyaan dari materi tahapan ujian CPA. Ya. Pertanyaan pertama dari Juniati Ismail dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Izin bertanya, apakah PNS dosen bisa ikut tes CPA dan membuka KAP? Saya dari Gorontalo. Kebetulan Gorontalo belum ada KAP. Apakah bisa jika nantinya kami ingin membuka KAP di Gorontalo dan berafiliasi dengan KAP wilayah lain? Silahkan Pak Said. Baik, terima kasih Bu Juniati Ismail. Eh, PNS dosen ini salah satu yang dikecualikan di dalam Undang-Undang Angkutan Publik. Jadi Ibu bisa menjadi AP, KAP, buka KAP. Jadi di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Angkutan Publik itu memang kalau pejabat negara
PNS itu nggak boleh. Cuma untuk yang dosen ini dikecualikan. Nanti bisa dibuka Ibu di eh, Undang-Undang Angkutan Publik tahun 2011 itu di pasal 30 ayat 2 ya. Kemudian apakah bisa jadi buka KAP bisa, ikut tes CPA bisa. Jadi ikut tes CPA sesuai jalur yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Ibu bisa banyak jalur yang bisa diikuti. Untuk cara membuka KAP, Ibu bisa buka di PMK 186. Jadi itu bisa. Jadi persyaratannya ada di sana. Karena untuk KAP itu persyaratannya bukan dari IAPI tapi dari Kementerian Keuangan. Ya Ibu ya. Jadi Ibu buka di PMK 186 tahun 2021. Kemudian kalau yang CPA itu dari IAPI itu bisa. Ibu bisa ikut tes CPA di IAPI untuk semua dosen yang PNS. Tidak ada masalah di sana. Ya, baik. Terima Kemudian kasih, Pak. Bu Juniati ya. Ya, untuk pertanyaan kedua, Bu Retno. dari Retno Kap HJA. Saya memiliki SCPA melalui jalur penyetaraan program sertif BPK. Apakah ada batasan masa berlaku SCPA agar bisa mengikuti ujian di tingkat profesional untuk mendapatkan CPA? Eh, Baik, terima kasih Bu Retno. Saya memiliki SPA, kemudian Pak, oh tidak ada batasan masa berlakunya Bu. Jadi Ibu bisa ikut ujian CPA. Tidak ada batasannya. Yang penting Ibu maintain, karena kan Ibu sebagai SCPA Ibu jadi anggota IAPI kan, maintain aturan sebagai anggota IAPI sehingga nanti Ibu tetap bisa mengikuti ujian CPA. Jadi batasan waktu tidak ada. Ya, Nanti di chat tadi saya lihat dari Dewan Sertifikasi sudah bantu juga mengenai eh, cara untuk ikut ujiannya dan masanya Ibu ya. Jadi bisa dilihat nanti di kolom chat juga untuk tambahannya. ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Farahaini Islami, dari Kap Heliantono dan rekan. Apakah untuk sertifikasi tingkat profesional ada jalur workshop seperti yang tingkat dasar, Bapak? Terima kasih. Tadi ada penjelasan dari saya yang tadi jalur workshop untuk RNE Bu ya. Jadi ada, jadi bisa diikuti. Dan nanti mungkin panitia ini bahan presentasi bisa dibagian ya. Jadi biar jadi pegangan karena tadi di slide-slide yang ada pathway itu ada workshop. Jadi ada reguler, ada jalur workshop, ada jalur yang tadi untuk yang BPK ya. Yang jalur workshop itu ada R&E. Jadi bisa diikuti juga jalur workshop untuk profesional. Ada di sana. Pak Said itu waktu membagi link itu sama modul udah dibagi Pak Said sekalian. Oke. Jadi bisa dicek ulang lagi Ibu Farah ini ya. Jadi Ibu kalau punya RNE, Ibu bisa ikut workshop di RNE. Yang penting syaratnya Ibu punya nomor RNE-nya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari sesi 3 mengenal profesi perpajakan di KAP. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama dari Dinda Prameswari Kencana Putri, Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Jika diberikan modal dan lisensi hari ini berdasarkan materi membangun kantor konsultan pajak, segmen pasar mana yang akan dibidik terlebih dahulu? UMKM yang sedang berkembang atau perusahaan multinasional yang menghadapi sengketa pajak? Jelaskan alasannya berdasarkan efisiensi sumber daya. Silakan Pak Subagio. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali dari Dinda. Saya pikir kalau memulai bisnis konsultasi pajak ya, mungkin sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi dan resource yang dimiliki. Jadi kalau baru dibentuk, baru punya license, mungkin timnya juga masih terbatas ya. Mungkin sebaiknya masuk ke segmen UMKM dulu, ya. Orang pribadi dan UMKM dulu yang isunya nggak terlalu kompleks, kemudian apa relatif bisa dihandle lah ya, ini apa namanya jasa-jasa yang diberikan ya. Nah, seiring dengan perkembangan nanti kalau basis kliennya udah makin besar ya,
Jadi sudah punya klien yang cukup banyak, UMKM, orang pribadi. Nah, pelan-pelan bisa dikembangkan untuk menggarap segmen market multinational companies ataupun ekspatriat ya. Karena kebutuhannya sangat berbeda gitu. Kalau kita mau handle klien MNCs atau expat, jadi kita harus paham tax treaty gitu ya. Kemudian kita harus paham transfer pricing, intragroup transaction, kemudian ya kita harus mulai belajar international law ya gitu. Jadi kebutuhannya beda, skill set yang dibutuhkan juga berbeda. Jadi kalau baru mulai sebaiknya sih mulai dari yang gampang-gampang dulu ya, UMKM dan orang pribadi sambil branding yang membangun basis klien. Nah, setelah punya kapasitas yang cukup ya, secara skill maupun secara SDM, baru bisa masuk ke segmen yang lebih kompleks ya, MNCs ataupun ekspatriat. Jadi pertimbangannya memang betul, pertimbangannya adalah resource yang dimiliki ya. Satu resource, yang kedua skill set ya, skill set atau kompetensi yang dimiliki oleh timnya di kantor. Itu Bu Yayan. Ya, baik. Terima kasih Pak Subagio. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Pertanyaan selanjutnya dari ini menyampaikan terkait pentingnya memahami perpajakan, terutama bagi karyawan KAP. Apakah salah satu untuk bisa memahami pajak dengan mengikuti brevet pajak, Pak? Karena di brevet pajak pengajarannya kan terbatas. Sedangkan fakta di lapangan berbeda industri, maka ada perbedaannya juga dalam peraturan pajak. Silakan, Pak. Iya, jadi yang paling mudah mungkin langkah awal ya untuk belajar pajak paling mudah ya ikut brevet pajak, terutama brevetnya di IAPI itu ya, yang sudah cukup banyak angkatannya. Jadi tapi benar itu bukan bukan yang terakhir, bukan yang utama ya. Nanti setelah selesai belajar brevet jangan berhenti belajar pajak karena ya yang realnya kan nanti yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau di brevet kan banyak kan bahas teorinya ya. Nah, peraturannya begini, ada mungkin case-case yang dibahas tapi kan nggak terlalu banyak juga ya. Jadi eh, jadi setelah ikut brevet harus belajar juga gimana sih di realnya gimana gitu ya. Nah, di kasus realnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di IAP kebetulan selain brevet juga banyak banyak event yang bisa diikuti untuk update terus masalah pajak ya. Jadi ada tiap bulan ada talk show tentang perpajakan. Kemudian brevetnya pun ada berlevel-level ya. Ada brevet AB terus ada brevet C-nya. Rencananya juga mau ada brevet-brevet yang khusus misalnya untuk kuasa hukum, kemudian kuasa hukum pengadilan pajak gitu ya, atau brevet yang tematik gitu ya. Jadi setuju, brevet itu langkah awal untuk belajar pajak, tapi setelah paham peraturan dan case-case-nya gitu ya, harus terus belajar dan terutama belajar dari case yang dihadapi sehari-hari gitu. Karena itu yang lebih real ya, yang lebih konkret yang kita hadapi dalam prakteknya. Itu Bu Yayan, kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, sudah ya. Baik, untuk sesi selanjutnya, saya persilahkan untuk para narasumber memberikan closing statement. Dimulai dari Bapak Dudi, silahkan Pak. Oke, kedengeran ya suara saya? Sudah Pak. Oh iya, iya. Saya closing statement saya tidak ada lagi karena tadi saya sudah sampaikan. Ya pesan aja kepada adik-adik ya. Yang pertama lulus dengan baik, IP-nya dijaga, kompetensinya terus dikembangkan ya, lifelong learning, ambil sertifikat-sertifikat yang akan membantu kompetensi dan karir kita, dan jangan takut bersaing ya dengan yang PTN atau bahkan dengan yang berasal dari Jakarta. Semuanya sama ya, bukan tergantung pada alma mater, bukan tergantung pada daerah, tapi bergantung pada diri kita sendiri masing-masing ya. Jadi kita kembangkan kompetensi kita masing-masing sehingga bisa maju dan bisa
bersaing dengan siapapun dan dari manapun. Dan saya yakin adik-adik ini bisa. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Said, dipersilakan. Baik, melanjutkan sedikit Pak Dudi ya. Ya, Jadi siap. menjadi CPA atau menjadi trusted professional itu profesi yang sangat bagus karena kita adalah penjaga dari kepercayaan publik. Tadi kepada Pak Dudi sampaikan persyaratannya banyak yang bisa kita penuhi, banyak sertifikasi. IAPI juga memberikan peluang yang banyak bagi rekan-rekan mahasiswa, banyak jalur, banyak cara untuk menjadi CPA. Jadi kami berharap dengan kuliah umum ini rekan-rekan dengan penjelasan cukup banyak tadi bersemangat untuk mengikuti uh, CPA, diyakin juga sertifikasi seperti sertifikasi lainnya yang akan mengequip kita untuk bisa menjadi trusted professional. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Said. Selanjutnya Pak Subagio, dipersilakan. Oke, makasih. Jadi akuntan publik itu ternyata banyak peluangnya gitu ya, banyak area atau ruang yang bisa dioptimalkan. Jadi bisa masuk ke audit, atestasi, kemudian asuransi, ya, termasuk juga ke jasa perpajakan gitu. Jadi adik-adik bisa terus belajar dari sekarang, menentukan minatnya mau kemana, kemudian bangun kompetensi ya, kemudian juga mulai bangun networking supaya nanti ketika sudah mau lulus, sudah clear lah mau ngambil karir path yang mana. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber hari ini, pemaparannya yang luar biasa. Semoga menjadi insight juga buat adik-adik semua yang mengikuti kuliah umum hari ini. Rekan-rekan sekalian, berakhir sudah sesi pemaparan materi yang sangat komprehensif hari ini. Kita telah membedah peluang karir, mendalami seluk-beluk perpajakan BIKAP, hingga strategi meraih gelar CPA. Besar harapan kami, gagasan yang disampaikan oleh Pak Dudi, Pak Subagio, dan Pak Said tadi dapat menjadi bekal berharga bagi perjalanan profesional Anda ke depan. Terima kasih atas perhatian luar biasa yang Anda berikan. Saya Yeyen Eka Kristinasari, mohon pamit undur diri. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah memberikan insight pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak sekalian bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Yeyen Eka Kristinasari yang telah memandu acara pada hari ini. Dan selanjutnya, perkenankan saya untuk menginformasikan kembali tautan evaluasi dan juga syarat untuk mendapatkan sertifikat pada acara hari ini. Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk mengikuti kuliah umum ini sampai dengan selesai dan diwajibkan untuk mengisi evaluasi melalui tautan yang telah tertera. Batas pengisian evaluasi yaitu sampai dengan hari Senin 2 Februari 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan juga peserta yang berhak mendapatkan e-certificate adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dan juga mengisi evaluasi dan juga nama yang tertera di Zoom sesuai dengan nama yang tertera pada saat Bapak Ibu mendaftar diri. E-certificate akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara itu selesai melalui tautan yang telah didaftarkan di G-Form pendaftaran kuliah umum. Bagi peserta yang tidak hadir dari awal sampai dengan akhir kuliah umum, serta tidak mengisi evaluasi dan juga namanya tidak sesuai dengan yang didaftarkan, maka sesuai dengan ketentuan e-certificate tidak dapat diterbitkan. Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan, sebelum kami akhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengumumkan 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher IAPI. Yang pertama, voucher brevet ABIAPI senilai Rp1.000.000 diberikan kepada Dinda Prameswari Kencana Putri. Cashback ujian sertifikasi tingkat dasar diberikan kepada Juniati Ismail. Dan voucher CPA Indonesia Academy diberikan kepada Margaret Fredela Sosialisa. Bagi nama-nama yang telah disebutkan,
silakan menghubungi panitia melalui WhatsApp di 0895 3830 73911 atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan email ke pengwil@iap.or.id. Dan apabila Bapak Ibu peserta mengalami kendala dalam mengikuti acara pada hari ini, silahkan menghubungi customer service IAP melalui WhatsApp di 0812 9287 8707 atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan email ke email yang sama yaitu pengwil@iap.or.id dengan subjek kuliah umum volume 2. Sebelum kita akhiri kuliah umum pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta dan juga pengisi acara untuk menghidupkan kameranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Bapak Ibu dimohon untuk tidak lift terlebih dahulu dikarenakan kita akan ada sesi foto bersama beberapa kali. Selanjutnya, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Mohon ditunggu. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Bagi Bapak Ibu, mohon izin, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Baik, lagi satu kali lagi, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian kami ucapkan, izinkan kami untuk mengakhiri kuliah umum pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin live, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang.